Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali duduk di pesantren atau masjid pesantren Jabal Uhud Al-Islami, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang Al-Qasasu wal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita akan membahas surah Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Kalian tidak akan mendapatkan sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka, karena Allah sudah menanamkan pada hati-hati mereka keimanan dan Allah kuatkan dengan pertolongan Allah. Kemudian kelak Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah pun redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Merekalah kelompok Allah. Ingatlah sesungguhnya kelompok Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Mujadilah ini ayat 22 ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Dan sebab turunnya kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dialah aminu hadhil ummah, aminnya orang ini, aminnya umat ini, maksudnya orang yang terpercaya dalam umat Islam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini salah seorang sahabat Rasul yang mula-mula masuk Islam, bahkan dia orang kelima yang masuk Islam setelah Abu Bakar dari kalangan orang dewasa, kemudian Ali dari kalangan anak-anak, dan Zaid ibnul Harithah dari kalangan budak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kelimanya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terlibat dalam peperangan pertama kali, perang besar yang dicatat dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, maksudnya perang Badar Kubra. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini kita tahu tidak pernah luput dari peperangan bersama Rasul, termasuk dalamnya perang Badar. Masalahnya dalam perang Badar ini Abu Ubaidah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa ujian yang sangat berat, karena ayahandanya
Abu Ubaidah ini terlibat ikut perang dan di belakang tentara Abu Jahal. Sementara Abu Ubaidah ibn Jarrah berada di barisan Nabi SAW. Maka dalam peperangan itu ayahnya memang hendak mengincar anaknya saja. Dilihat Abu Ubaidah dikejarnya sama ayahnya, tapi Abu Ubaidah senantiasa menghindar dan tidak mau melayani ayahnya. Sampai suatu ketika tidak bisa terelakkan lagi. Ini sudah berhadapan-hadapan antara ayahnya dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, sementara ayahnya hendak menyakiti Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah pun kemudian maju, akhirnya bertempur melawan ayahnya, dan Allah takdirkan Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar ini. Maka setelah Badar Kubra dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kemenangan yang luar biasa, maka Abu Ubaidah merasa sedih yang luar biasa. Bagaimanapun yang meninggal dan yang dibunuh itu adalah ayah kandungnya. Sedih dia. Apalagi ucapan orang-orang kepada Abu Ubaidah mengatakan, sungguh Abu Ubaidah qad habita amaluhu, sudah gugur seluruh amalannya. Fa innahu qatala abah, karena dia sudah membunuh ayahnya. Maka Abu Ubaidah pun menjawab dan mengatakan, wallahi ma qataltu abi, demi Allah aku tidak membunuh ayahku, walakin qataltu asyirka fi syakhsi abi, tapi aku hanya membunuh kesyirikan yang ada pada jasad bapakku. Maka Rasul mendengar seperti itu terdiam sampai turun ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapat sebuah kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka terlibat kasih sayang bersama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang memusuhi itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya. Maka orang yang beriman tidak mungkin berkasih sayang dengan mereka. Disinilah ada al-wala wal bara, meletakkan loyalitas kepada orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Karena arti wala itu mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai orang-orang yang beriman. Dan arti bara itu artinya memusuhi musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Dan dalam Islam, membunuh ayah sendiri dibolehkan kalau memang dia seorang kafir harbi, kafir yang memerangi. Tapi kalau seandainya dia adalah seorang kafir dhimmi ataupun kafir musta'man atau kafir ahdi, maka haram, tidak boleh. Sebagaimana kisah kemarin Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap walaupun orang tua kafir itu, kita berlaku lemah lembut kepada mereka dengan cara ma'ruf. Masalahnya orang tua Abu Ubaidah ibn Jarrah ini memusuhi Allah, memusuhi Rasul, mengangkat senjata, ikut terlibat dalam perang. Makanya terpaksa Abu Ubaidah pun membunuh ayahnya. Dan Allah turunkan ayat ini khusus bagi Abu Ubaidah dan akan dibaca sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan menjelaskan biografi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ini terkenal memiliki keutamaan yang luar biasa di hadapan Rasul dan para khulafaur rasyidin.
ketika Rasul meninggal dunia, ketika orang-orang Ansar kemudian ribut ingin memilih Sa'd bin Ubadah menjadi pemimpin pengganti Rasul, datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Tiga orang ini menemui orang-orang Ansar yang sedang rapat. Kata Abu Bakar, kepemimpinan itu hanya ada pada orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang Ansar hanyalah wuzara, pembantu dan menteri-menterinya. Kalau engkau mau, di sebelah kanan saya ada Umar bin Khattab, di sebelah kiri saya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Pilih salah satu dari keduanya. Artinya Abu Bakar sangat percaya dengan Abu Ubaidah sehingga memilihkan di antara dua manusia mulia siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasul. Walaupun ketika itu Umar menolak dan mengatakan, selama ada Abu Bakar aku tidak layak menjadi pemimpin. Maka dia pun membaiat Abu Bakar, disusul dengan orang lain. Kemudian di masa Umar sama, ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya, dia berwasiat dan mengatakan, laukana Abu Ubaidillah hayyan, laukana Abu Ubaidillah hayyan, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, kata Umar bin Khattab, lastakhlaftuhu, tentu aku akan menjadikan dia khalifah sepeninggalku. Tapi sayang Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar meninggal, kena taun. Lah di zaman Nabi SAW dalam perang Uhud, Nabi SAW kan menggunakan pakaian besi, menggunakan helm besi, kemudian terkena pedang di tengah-tengahnya sehingga helmnya belah. Percikan helm itu, besi-besinya nancap di pipi Rasul. Abu Bakar berusaha untuk mencabut tapi tidak bisa. Kemudian Abu Ubaidah datang dan mengatakan, ya Abu Bakrin, biarlah aku yang mencabutnya. Karena takut menyakiti Nabi SAW, dia tidak mencabut dengan tangannya, tapi dia mencabut dengan giginya yang depan. Ketika serpihan satu dicabut, rupanya gigi yang atas rompang, terputus. Kemudian serpihan yang kedua dicabut, rompang lagi, jatuh lagi giginya, sampai dua gigi Abu Ubaidah jatuh karena mencabut dua serpihan dari pipi Nabi SAW. Tapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak melihat orang ompong seindah Abu Ubaidah, katanya. Padahal kalau lihat ompong itu kan gimana gitu ya, kayak orang tua gitu. Tetapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah ma raaitu hataman, aku tidak pernah melihat orang ompong, katanya, ahsan min Abi Ubaidah, lebih baik dibandingkan Abu Ubaidah. Justru makin indah wajahnya setelah dia ompong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar ini mengutus Khalid ibn Walid memimpin pasukan melawan orang-orang Syam. Ketika itu Umar tidak setuju dan mengatakan, ya Abu Bakar, Abu Ubaidah itu lebih dahulu Islamnya dibandingkan Khalid, karena Khalid itu belakangan masuk Islamnya karena masih terfitnah dengan Abu Jahal. Harusnya yang menjadi amir perang itu Abu Ubaidah, bukan Khalid. Tapi Abu Bakar ini cerdas, dia mampu meletakkan orang-orang yang layak diletakkan, dia letakkan. Makanya sepeninggal Abu Bakar, Umar memuji Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Umar, betul Abu Ubaidah itu lebih dahulu Islamnya dibandingkan Khalid, tapi Khalid punya kecerdasan taktik perang yang tidak dimiliki saya, tidak dimiliki Anda, tidak dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Kalau kita berdua berada dalam peperangan, saya yakin kita akan memilih Khalid. Akhirnya Khalid pun yang menjadi pemimpin sampai meninggalnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, khalifah jatuh ke tangan Umar, diganti oleh Umar. Khalid menjadi mustasyar, hanya sebagai penasihat perang, dan Abu Ubaidah dijadikan pemimpin perang untuk membebaskan Persia dan Syam secara keseluruhan
dan berhasil. Syam dikuasai, semua Syam itu dikuasai kaum muslimin di tangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Menunjukkan bahwa kepemimpinan luar biasa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini. Ketika Amirul Mukminin mendapatkan kabar bahwa Baitul Maqdis sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, ketika itu mereka menuntut Umar untuk datang ke Baitul Maqdis, langsung mengambil kunci Baitul Maqdis, langsung mengambil dari uskup yang menjaga Baitul Maqdis. Karena ketika itu Abu Ubaidah ditolaknya karena tidak ada ciri-cirinya dalam kitab mereka. Kemudian beberapa sahabat juga termasuk Sarahbil juga ditolak. Ketika Umar datang, rupanya Umar sudah dicatat dalam kitab-kitab mereka bahwa dia yang kelak akan menguasai Baitul Maqdis. Kemudian diberikan kunci itu kepada Umar. Ketika Umar berjalan dengan Abu Ubaidah, Umar itu kan pakaiannya asal-asalan, dia pakaian dari Madinah, berjalan sampai ke Syam, 1 bulan perjalanan tidak ganti pakaian, penuh dengan debu tentunya. Abu Ubaidah sudah mempersiapkan pakaian yang layak untuk menjadi kebanggaan seorang khalifah, sehingga Abu Ubaidah meminta kepada Umar untuk mengganti pakaiannya. Maksudnya kalau pakaiannya agak wah gitu kan, oh ini pemimpin kami bangga. Tapi Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, ya Aba Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam, wa man yabtagil izzata bi ghairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Abu Ubaidah, kita ini dimuliakan bukan karena pakaian, tapi karena Islam. Kalau seandainya kita mencari kemuliaan di luar daripada Islam, kita pasti dihinakan Allah. Biarkan aku seperti ini. Setelah mengambil kunci Baitul Maqdis, Umar pun mampir di rumah Abu Ubaidah. Rumahnya kecil, tidak ada barang-barang berharga, padahal dia jenderal yang memimpin perang menaklukkan satu Syam, termasuk Baitul Maqdis. Sehingga Umar bin Khattab ketika itu meminta kepada salah satu pasukan, "I'tuni bi ta'amikum wa ta'ami Abi Ubaidah." Datangkan kepadaku makanan yang kalian makan dan makanan yang dimakan Abu Ubaidah, katanya. Datangkan kedua makanan itu. Rupanya makanan pasukan jauh lebih lezat dibandingkan makanan yang dimakan keseharian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika melihat rumah yang sempit, tidak ada barang berharga satupun, Umar menangis dan mengatakan, demi Allah, kulluna nataghayyar illa anta ya Abu Ubaidah. Kami semua bisa berubah dengan dunia wahai Abu Ubaidah, kecuali engkau tidak bisa dirubah dunia. Menunjukkan bahwa bagaimana tawaduknya Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah itu ikhwan adalah orang yang taat dengan Umar bin Khattab, karena memang dia Amirul Mukminin. Tidak pernah satupun dia menyelisih Umar, sampai dia berwasiat untuk tetap taat dengan pemimpin. Kecuali satu kali dia tidak taat dengan Umar. Ketika terjadi taun, wabah yang sangat mematikan di Syam, yang disebut dengan tahun Amwas, mungkin kalau zaman sekarang macam corona gini, wabah yang mematikan luar biasa. Abu Ubaidah itu memimpin 36.000 pasukan, 30.000 meninggal dunia dan 6.000 yang selamat, tidak mati karena taun. Yang mati 30.000 itu gara-gara wabah itu. Tapi yang selamat cuma 6.000. Salah satunya Abu Ubaidah meninggal karena taun. Ketika Umar mendengar di Madinah bahwa taun menyebar di Syam, terutama di Amwas, Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Dan dia mengatakan, sesampainya suratku ini wahai Abu Ubaidah, kalau surat ini datang di malam hari, bergegaslah di pagi hari. Kalau surat ini datang di pagi hari, bergegaslah di malam hari, berangkat ke Madinah, ke Madinah, supaya engkau selamat dari penyakit taun, dan saya mencintai engkau karena Allah. Tapi apa balasan Abu Ubaidah? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah Rasul bersabda, apabila ada wabah di sebuah kaum, maka yang di dalam jangan keluar, dan yang di luar jangan pernah masuk ke dalam. Dan saya tidak akan meninggalkan Syam
dan saya akan tetap dengan pasukanku. Sesampainya surat itu kepada Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab, sehingga orang-orang mengatakan, amata Abu Ubaidah, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, la walakin qarib, tidak, dia tidak meninggal, tapi sebentar lagi dia akan meninggal. Selang beberapa hari dari sampainya surat itu kepada Umar, satu keluarga Abu Ubaidah ibn Jarrah meninggal karena wabah taun. Keluarga Mu'ad bin Jabal juga meninggal karena wabah taun. Banyak sahabat-sahabat mulia meninggal karena wabah taun. Dulu taun adalah azab yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Tetapi taun bagi kaum muslimin sebuah syahid bagi yang meninggal karena taun. Abu Ubaidah mati syahid karena meninggal di atas taun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara al-qasas wal Quran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.